Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, jemaah salat maghrib, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali mengkaji tauhid, memperbaharui dan memperbaiki keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya kita masuk di bab 59 dan belum selesai. Itu kita sebutkan dua ayat terkait dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sebutkan bahwa di dalam kehidupan kita di dunia ini, kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang terjadi. Baik yang kita dapatkan itu adalah kebaikan untuk kita, dan Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan kebaikan itu untuk kita. Demikian pula sebaliknya. Kalau kita mendapatkan keburukan, hal-hal yang tidak menyenangkan kita, ketahuilah itu buruk untuk kita rasakan, tapi baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita manusia biasa, pilihan Allah Subhanahu wa taala saja, Nabi kita Muhammad SAW manusia terbaik, pimpinan anak cucu Adam, bahkan pimpinan seluruh para nabi dan rasul Allah, beliau juga ditimpa oleh keburukan. Beliau juga ditimpa oleh apa yang menimpa kita sebagai manusia biasa. Sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis yang kita sebutkan sebelumnya, Allah tergantung persangkaan kita kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana inda dhanni abdi bi. Saya, kata Allah, tergantung persangkaan hamba kepadaku. Kalau kita selalu bersangka baik kepada Allah, maka akan baik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tapi kalau kita selalu bersangka buruk, maka kita juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpakan kepada kita keburukan yang kita sangkakan. Oleh karena itu, ketika kebiasaan orang jahiliyah, masyarakat sebelum datang Islam, mereka kadang melakukan hal-hal yang mereka digambarkan bahwa mereka adalah bukan hamba Allah. Misalnya, mereka biasa kalau ingin melakukan pekerjaan, mereka menerbangkan burung. Kalau ke kanan dia lakukan, kalau terbang ke kiri, dia tidak lakukan. Mereka juga biasa melakukan al-azlam, mengundi nasib dengan anak panah di kayu kecil yang tertulis lakukan atau jangan lakukan. Jadi kalau dia mau lakukan sesuatu, dia undi nasibnya. Kalau dia ambil kayunya tertulis lakukan, dia akan lakukan. Kalau tidak, maka dia tidak akan lakukan. Ketika datang Islam, kata Nabi SAW kepada para sahabat, khairuha al-fa'lu. Yang terbaiknya kita dalam hidup bukan bersandar dengan terhadap apa yang kita lihat, apa yang kita dengar di kehidupan dunia ini. Yang terbaiknya adalah kita selalu bersangka baik. Apapun yang terjadi, kebaikan ataupun keburukan. Dan berburu sangka kepada Allah Subhanahu wa taala
itu adalah merupakan ciri orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah. Yang mereka hidup tidak ada cahaya Islam. Sebagaimana kita sebutkan sebelumnya ayat yang perlu disebutkan, yadunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka menyangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sangkaan yang tidak benar. Sangkaan jahiliyah. Sangkaan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang bersangka buruk kepadanya. Bagaimana disebutkan di ayat yang kedua yang belum sebutkan. Ad-dhannina billahi dhannas-saw. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan persangkaan yang buruk. Ini ciri orang-orang musyrikin. Ini ciri orang-orang munafikin. Kalau orang beriman tidak pernah bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka ditimpa oleh kebaikan, mereka bersyukur. Kalau ditimpa oleh keburukan, mereka bersabar. Semua ini adalah kebaikan. Semua ini adalah kebaikan. Setelah menyebutkan dua ayat itu, maka belum menyebutkan tafsir dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala terkait dengan dua ayat yang belum sebutkan. Kata qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah fil ayatil ula, tentang ayat pertama, yaitu mereka bersangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sangkaan jahiliyah. Kata Ibnu Qayyim, fussira hadha dhann bi anna subhanahu la yansuru rasulahu wa anna amrahu sayatmahil. Ditafsirkan sangkaan itu, yaitu sangkaan yang mereka sangkakan kepada Allah, sangkaan jahiliyah. Mereka sangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong rasulnya. Karena ayat itu turun ketika kaum muslimin terjadi kekalahan atau banyak hal-hal yang menimpa mereka waktu itu. Itu di surat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa kaum muslimin mereka hampir kalah. Bahkan Nabi SAW terluka di perang itu. Itu saat perang Uhud. Itu terjadi. Nabi SAW terluka di perang itu. Sampai perlu katakan bahwa tidak akan beruntung orang-orang yang melukai nabinya. Karena Nabi terluka. Sampai patah gigi beliau. Kena tombak kaum musyrikin. Saat Nabi SAW mendoakan mereka, tapi Allah tegur. Urusan itu bukan di tanganmu sedikit pun. Ini sudah ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu terjadi, muncul persangkaan dari orang-orang munafikin. Muncul sangkaan dari orang-orang musyrikin bahwa perkara Muhammad tidak akan tertolong. Ini agama akan sirna. Karena buktinya Nabi Muhammad SAW terluka. Banyak para sahabat, lebih dari 70 orang meninggal di perang Uhud. Lebih dari 70 orang meninggal di perang Uhud. Sampai disangkakan bahwa ini Islam tidak akan muncul. Makanya banyak kabilah di sekitar Madinah, suku, itu tidak masuk Islam. Kecuali setelah Nabi SAW menaklukkan Mekah. Kan itu yang mereka nanti. Kalau dia sudah kalahkan ini penduduk Mekah, pasti dia yang benar. Karena tidak ada yang pernah mengalahkan penduduk Mekah. Kan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena rumahnya. Ketika Nabi SAW menguasai Mekah, baru mereka berbondong-bondong masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat manusia berbondong-bondong masuk dalam agama Allah. Ini kapan? Saat Fatu Mekah. Saat Mekah dikuasai oleh Nabi SAW tanpa peperangan.
Walaupun Nabi SAW pergi ke Makkah untuk perang, tapi mereka menyerah tanpa perang. Saat perang Uhud, sebelum itu, jauh sebelumnya, karena perang Fatu Makkah itu tahun ke-8 Hijriah. Saat sebelumnya terjadi perang Uhud, Nabi SAW terluka, muncul sangkaan bahwa Islam tidak akan tertolong. Agama yang dibawa oleh Muhammad akan hilang. Itu sangkaan mereka. Wa fusira bi anna ma asabahu lam yakun bi qadarillahi wa hikmati. Ada juga yang menafsirkan dengan tafsir yang lain, bahwasanya apa menimpa Nabi SAW, beliau terluka, para sahabat banyak yang meninggal, itu apa yang menimpa mereka itu bukan dari takdir Allah. Karena tidak mungkin, ini kan Nabi orang paling mulia. Masa kena tombak? Masa banyak yang meninggal di antara mereka? Oh, pasti ini bukan ketentuan Allah. Ini di antara tafsirnya. Ini tafsir ini adalah yang paling berbahaya. Karena nanti akan datang bab setelah ini terkait dengan orang-orang yang mengingkari takdir. Mengingkari takdir berarti mengingkari rukun iman yang ke-6. Beriman terhadap takdir baik dan takdir buruk. Tafsir yang ini mengkafirkan. Nanti ada dalil-dalilnya disebut oleh penulis rahimahullahu taala, di antaranya hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau bersumpah, walladzi nafsi ibnu Umar biyadi law kana ahaduhum mithla uhudin dhahaba summa anfaqahu fi sabilillahi ma qabbalahu Allahu min hatta yu'mina bil qadar. Demi yang jiwaku yang berada di tangannya, seandainya orang mengingkari takdir, bahwa apa yang terjadi di dunia ini bukan ketentuan Allah, maka kalau seandainya mereka berimpak satu gunung Uhud emas, tidak akan diterima dari mereka sampai mereka beriman terhadap takdir. Karena ini rukun iman yang ke-6. Ketika Nabi SAW ditanya oleh Jibril, apa itu iman? Di antara yang Nabi SAW katakan, kamu beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Jadi kalau ucapan mereka di ayat itu adalah mengingkari takdir, mereka adalah orang kafir. Dari setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan di atas muka bumi. Karena kita dalam kehidupan dunia ini, kita tidak selalu mendapatkan hal yang baik. Pasti ada keburukan. Dan dari kebaikan itu ada hikmahnya. Sebagaimana dari keburukan yang kita dapat, ada hikmahnya. Ditafsirkan ayat tadi, sangkaan buruk kepada Allah, yaitu sangkaan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua ini tidak ada hikmahnya. Semuanya sia-sia, semuanya percuma. Ini juga bahaya. Ya, karena kita harus ingat bahwa kita keluar dari perut ibu kita, hidup berjalan di atas muka bumi ini, itu ada hikmahnya. Jangan hal-hal yang lain. Kita, semua kita ini, yang umur masih muda atau sudah tua, yang laki-laki ataupun perempuan, kita keluar dari perut ibu kita menangis, ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Harus kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an supaya kita memahami bahwa kita dikeluarkan bukan untuk sekedar makan, minum, bersenda gurau, bersenang-senang, bukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Li di sini, liya'budun, kata para ulama tafsir, lam di sini lam lil hikmah. Lam yang menunjukkan hikmah. Kita dicipta untuk beribadah kepada Allah. Ini satu kejadian. Kita hidup untuk beribadah. Datang panggilan sholat, kita sholat. Itu hikmah kita ada. Bukan hanya sekedar kita keluar dari rumah kita, bekerja dari jam 8 sampai jam 5, pulang tidur, senang-senang sama istri, anak. Bukan. Kita diciptakan untuk beribadah. Ada kewajiban, hak Allah yang harus kita tunaikan. Ini hikmah. Ini satu kejadian. Demikian pula kejadian-kejadian yang lain. Semuanya ada hikmahnya.
Ada seorang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia keluar hidup bekerja siang malam, tapi dia tetap miskin. Ada hikmahnya. Karena mungkin kalau dia kaya, dia akan melampaui batas. Seperti Qarun. Ada orang sudah sekolah tinggi, tapi jadi supir Grab misalnya. Ada hikmahnya. Mungkin kalau dia sekolah tinggi akan menjadi seperti Firaun. Bisa saja. Antum, kita semua harus pahami bahwa semua yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita ada hikmahnya. Tidak boleh kita ingkari. Tidak boleh kita ingkari. Ayat tadi yang mengatakan mereka bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, persangkaan jahiliyah, mereka mengingkari hikmah dari mereka diadakan. Dari semua kejadian yang terjadi. Di perang Uhud, Nabi SAW kalah. Hampir kalah dan beliau terluka. Ada hikmahnya supaya kita sadar bahwa Nabi ini juga manusia. Bukan Tuhan yang disembah. Dia ditimpa oleh rasa sakit, capek, letih, sebagaimana yang menimpa kita. Akan tetapi beliau adalah utusan Allah. Itu bedanya dengan kita. Beliau terjaga dari dosa. Tidak jatuh dari dosa. Kalau beliau salah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan meluruskannya langsung. Itu bedanya dengan kita. Beliau adalah Rasulullah. Beliau hamba, utusan Allah. Ini mengingkari hikmah, itulah berburuk sangka kepada Allah. Ditafsirkan ayat itu. Kemudian kata beliau rahmallahu wa inkaru ayyutimma amra rasulihi. Yaitu diantara bentuk tafsirnya mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyempurnakan perkara utusannya. Rasulullah SAW. Wa ayyudharu ala dini kulli. Bahwasanya menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyempurnakan, menampakkan agama Nabi Muhammad di atas agama seluruhnya. Itu sangkaan saat Nabi SAW kalah. Yang mereka sangkakan. Kata beliau rahmallah, wa hadha huwa dhannus tau. Inilah dibilang bersangka buruk kepada Allah. Alladzi dhannahu al-munafiquna wal musyrikuna fi suratil Fath. Yang orang-orang munafik, orang-orang musyrikin bersangka seperti itu di surat Al-Fath. Ini sifat munafikin. Antum harus hindari. Oleh karena itu nanti boleh tutup. Periksa semua diri kita masing-masing. Apa persangkaan kita kepada Allah sudah benar? Boleh tutup sebentar dengan mengajak kita semua untuk periksa diri masing-masing. Inilah persangkaan orang munafikin, orang musyrikin kepada Nabi SAW. Wa inna makana hadha don as-saw. Ini kenapa dinamakan bersangka buruk? Li'annahu donnun goru ma yaliku bihi subhanah. Karena ini bersangka dengan persangkaan yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berjanji bahwa perkara Nabi Muhammad pasti akan ditolong. Siapa yang menyangka bahwa agama Islam akan sirna dengan tingginya kebatilan, banyaknya orang kafir, itu persangkaan buruk. Islam itu sudah dijanjikan sampai hari kiamat. Dekat hari kiamat baru dia akan diangkat. Allah yang menjaganya. Walaupun semua orang kafir, semua orang menjauh dari Islam, Islam tetap akan dijaga. Karena Allah yang menjaminnya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Kami yang menurunkan Al-Qur'an, agama ini, dan kami akan menjaganya. Itu adalah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menyangka bahwa Islam akan sirna, ini bersangka dengan sangkaan yang tidak pantas terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yaliqu bi hikmatihi wa hamdihi wa wa'dihi as-sadiq. Ini adalah sangkaan yang tidak pantas dengan hikmah Allah. Tidak pantas dengan pujian-pujian terhadap Allah dan tidak pantas terhadap janji Allah Subhanahu wa taala yang benar. Ingat, Allah Subhanahu wa taala kalau sudah berjanji, la yukhliful mi'ad, tidak akan pernah menyelisih janjinya. Tidak akan pernah. Ya, kalau Allah sudah berjanji, pasti kita akan dapatkan. Pasti kita akan dapatkan. Faman dhanna annahu yudilul batil 'alal haq.
Siapa yang menyangka, ini terkait dengan ayat tadi. Siapa yang menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan, meninggikan kebatilan daripada yang benar. Idalatan mustaqirrah, yaitu dengan ketinggian kebatilan itu yang terus-menerus. Yadmahil ma'al haq, kebenaran akan hilang, Islam akan hancur. Au ankaru ayyakuna ma jara biqada'ihi wa qadari, atau mengingkari bahwasanya ini apa yang terjadi bukan karena takdir Allah, bukan karena ketetapan Allah. Au ankaru ayyakuna qadru li hikmatin balighatin yasiqu alaihi alhamd, atau dia mengingkari bahwa ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada hikmah yang dalam darinya. Tidak berhak mendapatkan pujian dari hal tersebut. Iya? Ini sangkaan semua ini. Bal za'ama anna dzalika limasyiatin mujarradatin, atau bahkan dia hanya menyangka itu hanya sekedar kehendak semata, tidak ada hikmahnya. Allah timpakan kepada nabinya musibah, ya kehendaknya. Ada hikmah? Tidak ada. Ini sangkaan buruk. Ini sangkaan buruk. Falidzalika dzann alladzina kafaru. Ini sangkaan orang kafir, wajib kita jauhi. Fawailun lil kafirin, fawailun lil ladzina kafaru minan nar. Celaka orang-orang kafir dari neraka. Kemudian beliau katakan, wa aktsarun nas, ini untuk keumuman orang. Itu tadi terkait dengan orang-orang munafikin di masa Nabi SAW, orang-orang musyrikin di masa Nabi SAW. Kemudian belum mengingatkan, wa aktsarun nasi, kebanyakan manusia kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yadunnuna billahi dhanna sau. Banyak yang bersangka kepada Allah dengan sangkaan yang buruk. Fima yaktassu bihim, ada apa yang terkhusus dengan mereka. Coba nggak usah kita tarik tahun-tahun berikutnya. Tahun-tahun berikut nanti atau sebelumnya. Coba kita lihat tahun-tahun sekarang kita ini. Saat musibah corona. Berapa pedagang yang bersangka buruk kepada Allah. Yang mencela corona. Padahal itu hal yang sudah ditulis untuknya. Sebelum diciptakan langit dan bumi. Sudah ditulis bahwa nanti tahun sekian corona. Ini akan menjadi pedagang dan pedagangnya akan kurang hasil. Itu sudah ditulis. Tapi itu tadi. Bersangka buruk. Berapa banyak orang yang bersangka buruk kepada Allah. Terkait dengan hak khusus untuk mereka. Wa bima yaf'aluhu bighairihim, dan pada apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan untuk selain mereka. Dan kadang orang dia bersangka baik terhadap dirinya, tapi kalau ada menimpa orang lain, dia kadang bersangka buruk. Kenapa Allah berbuat seperti itu untuk hambanya itu? Padahal dia rajin sholat, kasihan. Rajin ibadah, tapi tetap begitu. Ini menyesali takdir. Ini menanyakan apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada hambanya. Hati-hati. Allah tidak ditanya, kenapa dia buat hamba yang sana begini, sementara yang sana begitu. Allah tidak ditanya tentang itu. Karena Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang dia kehendaki. La yus'al amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Wahum yus'alun, akan tetapi kitalah ini yang akan ditanya. Apa sikap kita terhadap apa yang Allah takdirkan untuk kita? Kalau kita miskin, apa sikap kita terhadap kemiskinan itu? Kalau kita kaya, apa sikap kita terhadap kekayaan yang Allah berikan kepada kita? Kita akan ditanya. Allah tidak ditanya. Kenapa dia yang miskin, yang itu kaya? Padahal usahanya juga sama. Padahal kerjanya lebih sibuk dari yang ini daripada yang sana. Allah tidak ditanya itu. Antum yang ditanya. Yang Allah berikan kepada antum, apa yang antum lakukan? Karena kita akan ditanya tentang masa muda, umur, harta, ilmu yang kita punya. Di hari kiamat. Kata Nabi SAW, La tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta tus'al an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat, di padang mahsyar, saat matahari didekatkan dari kita, yang mana kita akan berkeringat sesuai dengan amalan kita di dunia ini. Ada yang dinaungi, ada yang tidak. Tergantung apa yang kita lakukan. Saat itu semua
Kita tidak berpindah dari tempat itu sampai kita ditanya tentang 4 perkara. An syababihi fima ablah. Tentang masa mudanya, di mana dihabiskan. Jadi sekarang kita, kalau sudah berumur 40 ke atas, itu sudah hilang masa muda. Karena masa muda itu sampai 40. Walaupun ada mengatakan sampai 42. Ada mengatakan sampai 43. Yang jelas 40. Masa muda kita itu, masa kuat. Di mana kita habiskan? Wa an umrihi fima afna. Tentang umurnya secara umum. Di mana kita habiskan? Itu kita akan ditanya. Antum kemarin kemana? Sehari kemarin. Hari ini kemana antum? Apa antum lakukan tentang umurmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Itu akan ditanya. Wa an mali min aina iktasaba wa fima anfaqah. Tentang harta, di mana kita dapatkan dan di mana kita belanjakan. 2 ditanya. Di mana didapat dan di mana dibelanjakan. Ditanya. Terakhir, wa an ilmihi fima amila bih. Tentang ilmu. Di mana kita amalkan ilmu itu. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kata beliau rahimahullah, penutup sedikit, kita selesaikan. Fal ya'tanil labib an-nasih li nafsihi bihada. Hendaklah seorang perhatian terhadap perkara ini. Wal yatub ilallah. Kalau kita memang sebelumnya bersangka jelek pada Allah, bertobat kepada Allah. Wal yastaghfiruhu min dhannihi bi rabbih dhanna saw. Hendaklah dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tentang sangkaan buruknya kepada Rabb-nya. Walau fattashta man fattashta. Kalau antum memeriksa orang yang antum periksa, la ra'aita indahu ta'annutan 'alal qadar wa malamatan lah. Kalau antum periksa orang di dunia ini satu-satu, antum akan dapatkan banyak orang menyesali takdirnya. Menyalahkan takdir. Banyak. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu kana yambagi ayakuna kada wa kada. Kadang ada orang bilang seharusnya begini kan sudah usaha begini dan begini seharusnya begitu hasilnya. Banyak orang seperti itu didapatkan kalau kita memeriksa. Fal mustakil wa mustaksir. Ada banyak kadang kita jumpai, kadang juga sedikit. Fattish nafsak hal anta salim. Periksa dirimu, apakah antum selamat dari persangkaan itu? Bersangka buruk kepada Allah. Fa'in tanjuminha tanjumin di azimah. Kalau antum selamat darinya, alhamdulillah, maka antum telah selamat dari perkara besar. Wa illa fa inni la ikhaluka najiyah. Kalau antum tidak selamat dari persangkaan buruk ini, maka kata Syekh Al-Imam Ibn Al-Qayyim, saya tidak menjamin kamu akan selamat. Saya tidak menjamin kamu akan selamat. Karena itu tadi saya sudah sampaikan di awal, Allah Subhanahu wa taala katakan, ana inda dhonni abdi bi. Saya tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Ini alhamdulillah, ini bab sebenarnya bab yang sangat luas. Barusan kita ambil 2 kali pertemuan karena ini bab besar, butuh uraian yang tinggi karena terkait dengan banyak hal di dalam kehidupan kita ini, di kehidupan dunia. Kita cukupkan alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi nanti di bab berikutnya di pertemuan akan datang. Kalau ada pertanyaan silakan. Boleh kalau ada yang mau langsung, silakan. Angkat tangan bisa. Ini ada pertanyaan, apakah betul menuntut ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah? Iya, betul. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Misalnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau katakan, thalabul ilmu afdal minan nawafil. Menuntut ilmu itu lebih utama dari sholat-sholat sunnah seluruhnya. Kenapa? Dijelaskan oleh para ulama. Sholat sunnah, kalau kita lakukan, itu terbatas pada diri kita. Kita lakukan sunnah setelah maghrib misalnya 2 rakaat. Pahalanya untuk kita saja. Kalau antum belajar antara maghrib isya, pahalanya untuk antum. Setelah itu keluar sebentar, besok sampaikan kepada orang, oh saya dengar hadis begini. Orang itu lakukan. Pahala yang dilakukan oleh orang itu, antum juga dapat. Dia sampaikan lagi kepada orang lain. Pahalanya yang dilakukan oleh orang, yang dia sampaikan ilmu itu kepadanya, antum juga dapat. Tanpa mengurangi pahalanya. Itulah kenapa belajar itu lebih utama daripada sholat sunnah. Lebih utama daripada sholat sunnah. Dan banyak lagi yang disebutkan oleh para ulama. Di antara yang disebutkan yang
paling terkenal adalah perkataan dari Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menjelaskan perbedaan ilmu dengan harta. Perbedaan ilmu dengan harta. Kata beliau, al-ilmu yahrusuka. Ilmu itu akan menjagamu. Karena dengan berilmu, kita bisa terjaga dari yang haram, dari yang hal-hal yang tidak baik untuk diri kita. Membahayakan dunia, sebelumnya membahayakan agama kita. Itu dengan ilmu. Maka ilmu itu menjaga antum. Tidak perlu antum jaga. Dia akan menjaga antum. Wal malu anta tahrusuhu. Sementara harta, kamu yang menjaganya. Itu perbedaannya. Harta, kamu yang menjaganya. Kita punya mobil, punya motor, kita yang selalu menjaganya. Bukan harta yang menjaga kita. Bukan harta yang menjaga kita. Ilmu adalah lebih daripada semuanya. Karena dengan ilmu kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar dan baik. Apakah, pertanyaan berikutnya, apakah diperbolehkan membaca novel? Kebaikannya. Novel. Iya. Seorang mukmin, dia selalu bersemangat di atas apa yang bermanfaat untuknya dunia akhirat. Itu saja. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah, "Ihris ala ma yanfa'uk." Bersemangatlah di atas apa yang bermanfaat untukmu. Sekarang kalau novel yang kita baca tidak ada manfaatnya, maka tinggalkan. Jangan kita baca. Apalagi sampai melalaikan kita dari Allah. Gara-gara kita baca sudah adzan kita tidak dengar. Kita nanti belum selesai lembarannya, judulnya masih seru. Iya, hati-hati. Itu malah bisa mengantarkan pada hal yang haram. Pada hal yang haram. Jelas itu wasiat Nabi SAW. Semangat antum. Semangatlah kalian kepada perkara yang bermanfaat untuk kalian. Yang bisa membuat pandangan kita nanti sejuk melihatnya ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wallahu a'lam. Cukup? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, alhamdulillah. Malam ini malam yang bagus sekali karena cuma 2. Alhamdulillah. Tutup? Atau ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, alhamdulillah. Mungkin bertanya? Oh. Baik, Masya Allah. Belum lanjut dengan pertanyaan yang pekan lalu. Makmum wajib baca surah Al-Fatihah. Pertanyaan beliau adalah kapan makmum baca? Ada 2. Karena Nabi SAW ketika para sahabat membaca ikut di belakangnya. Tapi waktu itu mereka juga baca selain Al-Fatihah. Maka kata Nabi SAW, jangan lakukan kecuali Al-Fatihah. Dari ucapan Nabi ini menunjukkan boleh 2. Boleh ikut langsung di belakangnya. Misalnya imam bilang, Alhamdulillahirabbil alamin, kita ikut di belakangnya. Boleh diizinkan Al-Fatihah. Boleh juga setelah imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Boleh 2 itu. Ada yang mengatakan boleh di antara diamnya imam. Misalnya imam selesai ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, dia diam. Memikirkan surah apa yang dibaca setelahnya. Di situ saatnya. Walaupun kalau tidak diam juga, tetap boleh di situ. Nah, diizinkan. Seperti itu. Silakan. Apakah Nabi SAW itu terlambat dalam melakukan? Setelah itu beliau bacakan sholat sunnah dulu. Jadi ada pertanyaan katanya, apakah pernah Nabi SAW terlambat sholat subuh, kemudian Nabi SAW sholat sunnah dulu baru sholat subuh? Pernah di suatu perjalanan perang. Nabi SAW bersama para sahabat singgah, nginap, tidur di wadi, suatu lembah. Ternyata wadi itu, lembah itu tempatnya syaitan. Mereka tertidur, tidak terbangun kecuali panasnya matahari pagi. Saat bangun, mereka tidak langsung sholat di situ. Nabi SAW ajak para sahabat untuk pindah dulu
baru sholat. Dia sholat sunnah, dia adzan, dia qomat seperti biasa. Sudah? Alhamdulillah. Kita tutup berarti. Mudah-mudahan apa yang kita ambil di malam hari ini ada manfaatnya dan kebaikannya. Semua yang benar itu semata dari Allah. Yang kelirunya itu dari kekurangan kami dan dari syaitan. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.